Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Linar, NIM 21020606103, kelas 2D, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan memenuhi tugas final mata kuliah Manajemen Peserta Didik oleh dosen pengampu Bapak Ali Nahrudin Tanal, SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah. Dalam perencanaan penerimaan peserta didik, hal-hal yang harus dilakukan yaitu 5W1H. Adapun perencanaan peserta didik diantaranya penerimaan peserta didik baru, orientasi peserta didik, mengatur kehadiran, ketidakhadiran peserta didik, pengelompokan peserta didik, mengatur evaluasi hasil belajar, serta mengatur kenaikan peserta didik. Yang kedua yaitu konsep dasar penerimaan peserta didik. Yang kedua itu konsep dasar penerimaan peserta didik. Konsep dasar dalam penerimaan peserta didik secara sosiologis mempunyai kesamaan itu bisa dilihat dari kenyataan bahwa mereka sama-sama anak manusia. Dan oleh karena itu mempunyai kesamaan atau unsur kemanusiaan. Sistem penerimaan peserta didik kita menggunakan sistem promosi, sistem seleksi, kemudian orientasi peserta didik. Ada alasan dan batasan penerimaan peserta didik, itu macam-macam penerimaan peserta didik, tujuan orientasi peserta didik, fungsi orientasi peserta didik, dan pekan orientasi peserta didik. Kemudian yang ketiga itu penempatan dan pengelompokan peserta didik. Di sini membahas tentang pengertian pengelompokan peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu unsur kegiatan belajar mengajar, di mana dalam proses belajar mengajar itu peserta didik perlu dikelompokkan. Ada pengelompokan berdasarkan karakter, yaitu pengelompokan berdasarkan minat, berdasarkan kebutuhan khusus, pengelompokan beregu, pengelompokan kelas utuh, pengelompokan penelitian, dan pengelompokan tutorial kombinasi. Selanjutnya ada pengelompokan berdasarkan kecerdasan, seperti kelompok normal, yaitu mengembangkan pemahaman tentang prinsip dan praktek aplikasi. Yang kedua, kelompok sedang, yaitu mengembangkan kemahiran berkomunikasi, kemahiran menggali potensi dan aplikasi. Yang kemudian kelompok tinggi, yaitu mengembangkan pemahaman tentang prinsip, teori, dan aplikasi. Selanjutnya materi keempat itu konsep dasar, esensi, dan kehadiran peserta didik. Langsung saja kita membahas tentang arti ketidakhadiran. Ketidakhadiran siswa di sekolah dan ketidakikutsertaan serta siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Selanjutnya ada faktor ketidakhadiran siswa. Ada banyak sumber ketidakhadiran siswa di sekolah, baik yang bersumber dari dalam siswa atau dari luar siswa itu sendiri. Misalnya tentang kehadiran disiplin diri dan motivasi belajar yang rendah, maupun di luar siswa atau faktor eksternal, misalnya faktor lingkungan yang sekolah yang kurang kondusif. Faktor penyebab ketidakhadiran siswa dalam belajar itu ada dua, ada faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. Kemudian materi yang kelima tentang pembinaan dan pengembangan diri peserta didik. Pengembangan peserta didik merupakan suatu komponen penting yang harus diketahui seorang guru. Pemahaman guru yang benar terhadap pengembangan peserta didik akan menuntun guru membuat desain pembelajaran yang cocok dengan perkembangan peserta didik, akan menghasilkan pelajaran yang maksimal.
Kemudian yang keenam itu ada kenaikan dan kejurusan. Kenaikan kelas merupakan cermin akhir evaluasi untuk menentukan keberhasilan siswa-siswi dalam proses belajar mengajar selama 1 tahun sebelumnya. Adapun kejurusan di sini, yang pertama sistem kejurusan seperti sekarang ini kurikulum 1994 memiliki beberapa kekurangan. Pertama, beban siswa sangat berat. Kedua, siswa tidak bisa memaksimalkan yang ia miliki sehingga menghambat untuk mencapai cita-cita. Yang kedua itu penelitian pendidikan. Adalah proses pengumpulan dan pengelola informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Adalah kriteria ketuntasan belajar atau bisa disebut KKB yang ditentukan dari satuan pendidikan. KKM jenjang satuan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Selanjutnya itu ada materi ke-7 tentang perpindahan dan kelulusan peserta didik. Perpindahan peserta didik adalah proses perpindahan tempat pendidikan dari satu institusi pendidikan sejenis lainnya di wilayah Republik Indonesia. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari satu kelas ke kelas lain yang sejajar, dan atau perpindahan peserta didik dari sekolah perpindahan peserta didik itu dari sekolah satu ke sekolah yang lain yang sejajar ya. Mutasi ini dapat dilakukan peserta didik karena itu ia memang berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan yang ia butuhkan dan ia minati. Selanjutnya ada macam-macam perpindahan peserta didik. Ada 2. Yang pertama itu adalah perpindahan peserta didik atau mutasi intern. Yang dimaksud dengan mutasi intern adalah mutasi yang dilakukan peserta didik dalam sekolahan sendiri. Kedua adalah perpindahan peserta didik atau mutasi ekstern. Yang dimaksud dengan mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lain dalam satu jenis dan dalam satu angkatan. Selanjutnya itu ada kelulusan. Kelulusan bagi peserta didik adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga sekolah pendidikan tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Arti kata kelulusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah hal atau dalam keadaan lulus dalam melaksanakan ujian dan sebagainya. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan, karena manusia tidak luput dengan namanya kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.